Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Valiamatin dari Pendidikan Teknologi Informasi 2018 UNESA. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi di Cisco Packet Tracer, yaitu membangun sebuah jaringan Wi-Fi Lightweight Access Point dengan WLC dan radius server. Jadi perbedaan dengan simulasi yang sebelumnya atau praktikum yang sebelumnya adalah uh, pertemuan kemarin kita kan membangun sebuah jaringan Wi-Fi yang mana konfigurasi dilakukan secara terpusat oleh suatu perangkat WLC ini. Nah, di sini saya akan menambahkan perangkat radius server yang mana nanti sebagai pusat autentikasi. Nah, pengertian dari radius server sendiri adalah radius server ini adalah suatu perangkat server yang digunakan untuk melayani service AAA, yaitu authentication, dan accounting dalam sebuah jaringan. Jadi nanti si end usernya, masing-masing end user ini yang ada di sini saya menggunakan perangkat tablet ini. Ya, perangkat tablet ini akan mendapatkan user ID dan password masing-masing yang sudah diotorisasi oleh radius servernya. Nah, seperti itu. Untuk topologinya saya tetap menggunakan yang seperti ini ya sama seperti yang di praktikum sebelumnya. Saya akan menambahkan perangkat server. Kita akan menambahkan server ini yang nanti sebagai radius server AAA. Nah, ini saya ubah dulu namanya radius server seperti itu ya. Radius server. Nah, nanti akan kita sambungkan ke switch-nya. Jadi nanti kliennya sebenarnya adalah si WLC ini. WLC kan yang kemarin mengkonfigurasi masing-masing SSID-nya atau jaringan dari masing-masing lantai ini, masing-masing access point. Jadi nanti ini kliennya, radius server ini yang sebagai server pusatnya. Kita akan sambungkan ke switch. Tapi sebenarnya kita cek dulu di switch-nya. Karena minggu kemarin seingat saya menggunakan yang PT switch itu. Jadi mungkin nanti portnya tidak cukup ya ini karena kemarin saya menggunakan yang maaf PT switch-nya yang ini PT switch. Jadi kita akan menggunakan modul interface-nya. Kita menggunakan yang ini ya yang kabel yang paling tinggi aja yang gigabit Ethernet ini. Oh ya, bentar, dimatikan dulu. Kita matikan terlebih dahulu switch-nya. Kemudian kita tambahkan modulnya. Kita menggunakan yang kabel gigabit Ethernet. Kemudian kita nyalakan kembali. Ya, ini nggak apa-apa karena tadi switch-nya dimatikan. Jadi tidak tersambung, tapi nanti bisa tersambung lagi secara otomatis. Kemudian kita sambungkan menggunakan yang otomatis saja, kabel otomatis radius server ke switch-nya. Nah, ini sudah bisa. Oke, sudah bisa tersambung. Kemudian kita lakukan konfigurasinya, kita atur atau setting IP address dari radius servernya dulu. Kita setting IP statiknya. Bentar. Ini terbuka di sini sepertinya. Saya mohon maaf atas kendala dari perangkat PC saya. Jadi beberapa kali not rest. Nah, kita setting IP statiknya dulu. Menu config. Nah, ini. Karena kemarin di WLC-nya kan saya menggunakan
IP 1.1 kemudian gateway saya isikan 1.2 ya. Jadi sekarang kita menggunakan 1.3. Maaf. Nah, sudah. Kita set 08 1.3. Netmasknya biarkan saja menggunakan kelas full. Bentar kita cek yang di WLC. Yang di WLC kemarin, nah ini kan IP-nya 11, kemudian gateway-nya 12 ini. Jadi kita menggunakan 1.3 untuk radio servernya. Nah, setelah itu kita akan melakukan setting dari server AAA-nya atau AA tadi di sebentar, masih not responding. Nanti ada di konfigurasi service-nya yang di perangkat radio server ini. Nah ini ya, nanti di bagian service ini, sebentar, di bagian service kita aktifkan AAA service-nya atau AAA itu. Nah di sini ada nah ini kita aktifkan dulu, kita on-kan. Nah, kemudian kita membuat nama kliennya. Karena tadi kan saya sempat menjelaskan kliennya itu yang WLC, jadi nanti menggunakan klien IP ini IP dari perangkat WLC-nya itu. Ini saya namai WLC, bentar, WLC 1 misalnya. Kemudian IP address-nya 1.1. Nah, ini secret, ini adalah password dari WLC ke radio servernya. Jadi ini adalah password yang digunakan WLC menuju radio servernya. Nah, kemudian kita tambahkan add. Nah, sudah. Nah, kemudian kita akan mengatur user ID sama password oleh end usernya, yang nanti akan diterima oleh masing-masing user terakhir yang ingin tersambung ke jaringan WiFi yang kita buat. Misalnya nanti kita buat user 1 untuk PC 1 atau tablet 1 tadi ya. User 1 passwordnya saya beri 111. Dan seterusnya sampai 3 user di sini, di praktek kita kali ini. Ini user 2 dengan password 222. Kemudian saya membuat user 3, passwordnya 333. Misalnya seperti itu. Kita add, oke, sudah selesai. Jadi nanti masing-masing perangkat, nah itu akan memiliki username sama password yang telah kita tambahkan atau kita konfigurasi di AAA server ini, atau AAA service di radio server. Nah kemudian setelah selesai, ini kan masih di konfigurasi yang sama di pertemuan atau praktikum sebelumnya. Jadi kita ke WLC. Nah, kemarin kan kita sudah setting DHCP-nya ya. Kita sudah membuat DHCP pool. Nah, ini yang teman sebelumnya kita sudah mengatur wireless LAN-nya. Nah, tapi di sini kita akan sedikit mengubah di autentikasinya, karena kemarin kan kita tidak menggunakan metode autentikasi. Jadi si end usernya masing-masing perangkat bisa tersambung ke beberapa jaringan yang kita ibaratkan ada di lantai 1, 2, dan 3 dengan cara mengganti SSID yang telah dibuat oleh WLC ini, yang disesuaikan oleh masing-masing access point. Nah, namun di sini kita akan melakukan perubahan di autentikasinya. Kita akan menggunakan yang WPA ini. Menggunakan WPA, kemudian, bentar, ini maximize dulu. Nah, ini ada radius server setting IP address. Nah, IP address ini adalah IP address dari servernya yang tadi sudah dikonfigurasi secara statik tadi, yaitu 3.
Nah, ini kembali lagi di sini adalah pengaturan dari wireless LAN-nya atau jaringan di LT1 atau lantai 1, yang mana di sini adalah akses point yang namanya LT1 ya, kita set di pertemuan sebelumnya ini dengan SSID AP1. Nah, di sini autentikasinya menggunakan WPA. Radio server settingnya kita isikan IP address dari IP servernya. Nah, password juga ini password yang tadi dari WLC ke radio server. Kemudian kita save. Oke, setelah di-save, kita akan mengubah masing-masing jaringannya. Kan kemarin ada 3 jaringan, lantai 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing kita akan mengubah metode autentikasinya. Nah, ini tetap diisikan IP dari server 13, 1234 sampai 8 sama nettab AES, save. Nah, kemudian LT3. 192.168.3. Udah save. Kita cek terlebih dahulu. Tadi berhasil save. Oke, sudah ya. LT2 kemudian LT3. Nah, masing-masing sudah kita setting untuk autentikasinya. Nah, kemudian untuk grupnya, yang AP grupnya itu kan masih sama sebenarnya seperti yang pertemuan di praktikum sebelumnya. Nah, ini masih tetap konfigurasinya, jadi kita tidak perlu mengubah setting AP groups-nya ini. Nah, kemudian kita akan coba sambungkan perangkat tabletnya ini atau end user-nya untuk tersambung ke jaringan WiFi. Sebentar, mohon maaf. Tablet. Oke. Oke, ini yang kemarin masih tersambung. Saya coba sambungkan ke AP3 atau jaringan di lantai 3 ya. Ini mungkin saya coba ke lantai 1 dulu. P1, nah kemarin kan autentikasinya di disable. Sekarang kita samakan, kita menggunakan WPA ini. Nah, user ID ini misalnya tadi yang user 1, nah itu misalnya untuk yang tablet 1 ya, atau perangkat yang 1. Kita isikan saja user 1, passwordnya 111. Oke, ini IP configuration-nya tetap DHCP ya, karena kita minta IP dari server. Kemudian kita coba untuk yang tablet 2. Sebentar. Nah, ini. Nah, kita akan coba sambungkan tablet yang kedua atau user kedua menggunakan user 2 yang passwordnya 222 tadi ya. Kita masuk ke wireless, bentar. Ini masih di SSID AP2, jadi kita ingin menyambungkan ke jaringan di lantai 2 berarti ya, yang AP2, LT2 itu. Kemudian WPA, ini user ID-nya kita berikan yang user 2 dengan password 222. Untuk proses tersambungnya memang agak lama di praktikum jaringan menggunakan radio server ini untuk di Cisco Packet Tracer. Kemudian yang ketiga, kita akan memberikan dia user 3. Nah, ini jadi kita akan menyambungkan dia ke jaringan LT3 atau jaringan yang berada di lantai 3. User 3 dan password 333. Nah, ini untuk yang tablet 1 ini saya cobakan di tablet 1, 2, dan 3. Untuk tablet 1 sudah bisa tersambung ke jaringan di lantai 1 dengan menggunakan user ID yang diberikan oleh radio server. Jadi dia menggunakan user ID user 1 dan passwordnya tadi ya 111. Kita tunggu yang tablet 2 dan tablet 3 nanti apakah bisa tersambung ke jaringan di lantai 2 dan jaringan di lantai 3.
Nah, ini yang tablet 3 bisa tersambung ya di jaringan lantai 3. Nah, atau seperti ini. Misalnya kita ingin tersambung ke jaringan di lantai lain, atau mungkin di kenyataan di lapangan misalnya ya, kita membuat sebuah jaringan yang seperti ini, kita ingin tersambung ke gedung-gedung lain misalnya. Kita cukup mengubah SSID-nya. Jadi kita misal berpindah ke lantai 2. Nah, SSID-nya di sana jaringannya kan AP2. Jadi kita ubah SSID menjadi AP2 dengan user ID dan password yang sama, karena ini adalah user ID dan password yang diterima oleh tablet 1 ini, perangkat end user yang tablet 1 ini. Jadi kita tidak perlu beberapa kali melakukan autentikasi menggunakan user ID lain atau password yang berbeda seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan user ID dan password yang sebelumnya. Kita tunggu. Nah, ini bisa tersambung. Tadi mungkin karena ada error di tablet 2 ya, sempat not responding kan tadi. Jadi kita akan coba sambungkan dia ke lantai 1 mungkin, AP1. Ini tetap user 2 yang passwordnya 222. Ya, kita coba tunggu. Jadi ini tablet 2 bisa terhubung ke jaringan di lantai 1 menggunakan SSID AP1. Kemudian kita akan coba lagi untuk menghubungkannya ke AP2 atau jaringan di lantai 2. Karena tadi mungkin ada error. Jadi sebenarnya bisa terhubung tapi macet, nggak bisa terhubung. Kita coba tunggu sebentar. Nah, ini dia bisa terhubung ke AP2 atau jaringan lantai 2. Kita coba ke lantai 3. Dia juga bisa terhubung ya. Untuk yang tablet 1, mungkin kita coba hubungkan ke lantai 3 karena kita belum coba di lantai 3. Nah, ini juga bisa terhubung. Untuk lantai tablet 3 kita coba hubungkan ke SSID AP2 atau jaringan di lantai 2. Nah, dia juga bisa terhubung. Kemudian kita coba ke AP1. Nah, semuanya sukses terhubung. Jadi itu tadi kesimpulan dari jaringan WiFi WLC menggunakan radio server ini. Jadi autentikasinya itu secara terpusat. Jadi mereka atau end user ini ketika ingin terhubung ke jaringan di lantai lain atau ruangan lain, gedung lain, semacam itu ya, jika ingin terhubung berpindah-pindah tempat, dia tidak perlu mengubah user ID dan password masing-masing ya, sudah mereka peroleh. Mereka hanya perlu mengubah ketersambungan ke SSID yang ada di tempat lantai atau gedung tersebut. Jadi itu adalah hasil simulasi membangun jaringan WLC Lab Access Point dengan menambahkan radio server untuk melakukan autentikasi secara terpusat. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan dan juga kendala-kendala yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.